Thayyib, ada pertanyaan dari jamaah Ustadz. Isi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah boleh seorang yang berhadas kecil mengulang hafalan Qur'annya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan pertanyaan apakah seseorang boleh membaca Al-Quran secara hafalan ketika dia sedang berhadas kecil, maka para ulama sepakat berkenaan dengan bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas kecil, tetapi dengan membaca secara hafalan saja, yakni tidak menyentuh Al-Qurannya. Namun demikian, berwudu sebelum membaca Al-Quran disunnahkan bagi orang-orang yang berhadas kecil, meskipun dia membaca Al-Quran secara hafalan, tetapi dia tetap disunnahkan untuk berwudu. Dalilnya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diceritakan bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Ya, Maimunah radhiyallahu taala anha yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tengah malam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, ya. Jadi Abdullah bin Abbas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam, dan kemudian beliau mengusap wajah beliau dengan tangan beliau. Lalu kemudian membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Setelah membacanya, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan melaksanakan salat malam. Hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini jelas sekali mengabarkan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran setelah beliau bangun dari tidurnya sebelum berwudu. Dan beliau pun meskipun berhadas kecil, ya, maka beliau tetap membaca Al-Quran. Dari hadits ini kita dapat mengambil pelajaran atau mengambil faedah bahwasannya seseorang meskipun berhadas kecil dibolehkan dia membaca Al-Quran secara hafalan. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, dan disebutkan di dalam sunan keduanya, Sunan Ad-Daruqutni dan juga Sunan Al-Baihaqi, bahwasannya Ali radhiyallahu taala anhu, ya, sesaat setelah buang air kecil atau buang air besar, ya, beliau membaca Al-Quran. Ya, lalu kemudian beliau berkata, bacalah Al-Quran selama kamu tidak junub, ya. Jika kamu sedang junub, maka janganlah engkau membaca walaupun hanya satu huruf. Dari sini kita dapat ketahui bahwasannya setelah Ali radhiyallahu taala anhu buang air kecil, atau pada saat itu beliau buang air besar, setelah buang air kecil dan buang air besar, maka beliau membaca beberapa ayat Al-Quran. Lalu kemudian beliau mengatakan, bacalah Al-Quran, ya, selama kalian tidak junub. Junub ini adalah hadas besar. Sementara setelah buang air kecil dan buang air besar ini adalah hadas kecil. Maka daripada itu, dalam hadits ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan bagi seseorang yang berhadas kecil membaca Al-Quran secara hafalan. Dan kemudian juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bila mengatakan disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Jika seseorang membacanya dalam keadaan berhadas kecil, ya, maka kaum muslimin berijma' akan kebolehannya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui dari dua hadis tadi dan penjelasan salah satu ulama yang bernama Imam An-Nawawi bahwasannya boleh kita meskipun dalam berhadas kecil diperbolehkan bagi kita untuk membaca Al-Quran secara hafalan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga jawabannya bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi para pendengar. Taib Ustadz, pertanyaan selanjutnya, ya, ada pertanyaan berikutnya dari jamaah. Isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya, ya, apakah seorang wanita yang terkena istihadah boleh membaca Al-Quran? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali terkait dengan bolehkah seorang wanita yang terkena istihadah membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita mengetahui hukumnya boleh atau tidak
seorang wanita istihadah membaca Al-Quran, kita harus ketahui dulu apa itu istihadah. Istihadah menurut para ulama adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita di luar masa haidnya dia. Jadi wanita ini tidak sedang haid tetapi keluar darah dari kemaluannya. Nah, yang disebut dengan darah penyakit biasanya. Dan kemudian darah istihadah juga mempunyai perbedaan dengan darah haid dari segi warna dan aromanya. Dari segi warna, darah istihadah mempunyai warna merah segar seperti darah biasa. Sementara darah haid, dia mempunyai warna khusus atau warna yang khas, yakni warna merah kehitam-hitaman. Atau di sebagian penjelasan ulama, darah haid ini mempunyai warna merah kehitam-hitaman disertai dengan flek-flek hitam. Nah, dan kemudian dari segi aroma, darah istihadah tidak mempunyai aroma yang amis. Sementara darah haid mempunyai aroma yang amis. Nah, itu adalah darah istihadah. Kita sudah mengerti apa itu istihadah. Dan sekarang kita bahas hukumnya. Nah, bolehkah wanita yang terkena istihadah membaca Al-Quran? Sepakat 4 imam madhab. Ya, 4 madhab sepakat bahwasannya boleh membaca Al-Quran bagi perempuan yang terkena istihadah. 4 madhab ini siapa aja? Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan Hambali. Dalilnya apa? Dalilnya adalah tetap diwajibkannya salat bagi seorang wanita yang istihadah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya suatu hari Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu taala anha, salah seorang sahabiyah, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak suci. Aku terkena istihadah. Apakah aku harus meninggalkan salat?" Nah, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan dari Fatimah binti Abi Hubeish, istihadah itu adalah darah penyakit. Dia bukan darah haid, ya. Jika engkau haid, maka tinggalkanlah salat. Jika kadar haid sudah berlalu, maka mandilah dan salatnya, ya, dan salatlah. Maka daripada itu, dari hadis ini kita dapat mengambil faidah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah binti Abi Hubeish untuk tetap mengerjakan salat pada saat istihadah. Kita sudah ketahui bersama bahwasannya di dalam salat itu ada bacaan Al-Quran. Dengan demikian, jelaslah bahwa boleh membaca Al-Quran bagi wanita yang terkena istihadah. Dan juga disebutkan di dalam kitab Masailul Imam Ahmad, riwayat Ibn Hani, beliau yakni Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh jamaahnya. Pertanyaannya apa? Wahai Imam Ahmad, bolehkah wanita yang terkena istihadah membaca Al-Quran? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menjawab, boleh. Sebab ketika perempuan sedang istihadah, ia tetap harus mengerjakan salat dan berpuasa. Jadi hukumnya sama seperti orang yang suci atau wanita yang suci, tidak haid. Maka daripada itu, boleh seorang wanita yang terkena istihadah membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam.